apakah saya merekomendasikan? Ini pertanyaan yang dilematis ya. Jadi mulai dengan 2, kemudian kalau terjadi penambahan-penambahan tertentu diperhitungkan, baru lagi nambah 1 karyawan. Tetapi hanya untuk orang-orang dengan persiapan yang serius gitu. Sharing kita kali ini berkaitan dengan lokasi. Bagaimana belajar mengenai cara memilih lokasi laundry. Nah, sama seperti di sejumlah bisnis, makanan, misalnya retail bisnis, itu semua biasanya faktor lokasi merupakan faktor utama dan terutama, gitu ya. Nah, siapapun yang belajar sejarah, terutama sejarah mengenai Jakarta, Batavia atau apa, itu pasti sedikit banyak tahu bahwa ketika VOC masuk ke Indonesia dulu, itu yang disebut Batavia itu di utara kan, di wilayah dekat pantai, dan salah satu wilayah itu sekarang kita kenal dengan Kecamatan Koja ya. Nah, Kecamatan Koja ini secara lokasi ini luar biasa. Kalau saya ilustrasikan luar biasanya, ini adalah lokasi di mana orang susah untuk kentut tidak ketahuan. Kentut pun ketahuan. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan kerapatannya, ya, kerapatannya. Konon itulah asal muasal Batavia di sana itu dulu ketika 6.000 penduduknya ketika VOC datang pertama kali membuat benteng. Dan karena di situ juga banyak sekali pada masa itu orang-orang yang datang dari Cina, itulah mungkin yang kemudian belakangan orang mengenal ada istilah-istilah soal Cina benteng dan sebagainya. Itu berkaitan dengan benteng-benteng Belanda gitu ya. Juga banyak juga istilah-istilah lain yang muncul karena pengaruh-pengaruh sejarah, seperti ada yang disebut Muara Angke, Kalibangke, itu berkaitan dengan situasi-situasi zaman pra-kemerdekaan jauh sebelum Indonesia ada, yang pemberontakan-pemberontakan, banyaknya mayat, bangke dan sebagainya, jadi sejarah kemudian ya. Nah, sehingga kita tidak aneh kalau seandainya ditemukan bahwa wilayah utara itu salah satu wilayah yang paling padat bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Nah, di wilayah yang paling padat itu beberapa kecamatan yang saya bilang tadi, kentut pun susah nggak ketahuan, itu misalnya Tanjung Priuk, Cilincing, Koja, gitu ya. Nah, itu dibandingkan dengan kawasan yang populer belakangan sebagai salah satu kawasan elit di utara itu seperti Kelapa Gading. Nah, ini mungkin 2-3 kali lipat lebih padat ya penduduknya. Jadi ini pasti situasi yang menarik untuk punya outlet laundry, bisnis laundry di tempat yang padat. Secara kependudukan padat kan, banyak baju kotor di sana. Jadi pasti menjanjikan. Nah, di Kecamatan Koja itu ada 5 kelurahan yang kalau diperhatikan berbeda dengan kondisi di Kelapa Gading yang kelas segmentasinya itu mungkin C+ atau B dan A mungkin sebagian. Maka kalau di wilayah Koja itu mungkin kelas sosial ekonominya itu kelas C dan D gitu ya. Jadi tentu ini kurang lebih itu bisa dikatakan price sensitive misalnya ya, sebagai sebuah karakteristik di lokasi tersebut. Di 5 kelurahan yang ada di sana itu Tugu Utara dan Lagoa itu 2 kelurahan yang paling padat. Di wilayah itu ada satu jalan pendek saja, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar apakah ada 200-an meter atau 150 meter gitu panjangnya. Itu namanya Jalan Langsat. Nah, Jalan Langsat di sana ada satu laundry yang ramai sekali. Mungkin 6 atau 7 stek mesin komersial, dan selalu ada di situ
entah itu bagian dari strategi untuk membuat kesan ramai atau memang sungguh-sungguh ramai, tetapi sepanjang yang saya lewati bolak-balik ke sana itu nggak pernah sepi. Jadi area tunggunya itu selalu penuh dengan pakaian. Nah, itu di Jalan Langsat. Nah, 100 meter kira-kira dari sana itu belok ke satu jalan yang lain. Di situ ada satu laundry yang punya mesin kombinasi begitu 10 stek. 10 stek itu kan berarti dia siap memangsa, anggap saja kira-kira 500 kilo ya per harinya. 10 stek. Kalau seandainya satu stek 10 berarti bahkan bisa 100 lot kali 500 kilo. Tetapi berbeda dengan yang di Jalan Langsat, yang 100 meter lagi ke arah utara ini sangat sepi. Ya. Dan klien yang datang kepada saya itu akan membuka toko laundrynya yang pertama, itu persis di depan laundry yang banyak mesinnya tapi sepi itu. Hampir tidak kelihatan aktivitas yang berarti. Walaupun mesinnya banyak sekali gitu ya. Saya mendekat ke sana ketika survei juga melihat sikap kerja karyawannya itu sangat kalau sebagai customer kita sangat tidak nyaman ya. Tidak bersahabat gitu ya. Waktu kita masuk saja dia nggak ada gitu. Padahal dia juga nggak ada kerjaan dan sebagainya. Jadi saya agak heran kenapa begini ya. Dan kemudian klien saya bertanya, gimana kalau seandainya buka outlet di depan ini gitu ya, pas di depan laundry sepi itu. Jadi Anda lihat situasinya bahwa 100 meter dari situ ada laundry yang sangat ramai, tetapi yang di sana di depan tempat dia akan buka laundry banyak mesinnya tapi sepi. Nah, kalau dia tanya apakah saya merekomendasikan, ini pertanyaan yang dilematis ya. Jadi saya bilang, oke, coba kita keliling, kita lihat di wilayah itu ya. Kita keliling beberapa jalan di sekitar sana, dan saya lihat di sana banyak sekali laundry, puluhan. Laundry kecil, ya, laundry kecil dengan mesin rumahan, kadang cuma counter saja, tapi jumlahnya puluhan, karena memang padat sekali, gitu ya. Dan 2 kilo dari sana, ada satu laundry self-service yang ramai sekali. Saya hitung mesinnya ada 6, ya, 6 mesin komersial yang hanya melayani self-service saja, dan ramai sekali, antriannya banyak sekali. Nah, dengan kerangka seperti itu, saya kemudian membuat rekomendasi kepada klien ini, dan saya bilang kita siapkan ya, kita siapkan baik-baik bagaimana membandingkan dari segi seluruh jasa servis, dari segi harga yang ada di sekitar sana, 500 sampai 1 kilometer di sekitar sana, kita coba lihat. Nah, ini yang harus saya katakan menjadi faktor penting yang membuat nanti hasilnya baik adalah klien ini adalah seorang yang sangat open mind, sangat mudah belajar, sangat mau belajar, sangat mudah terinspirasi, sehingga dia mendaftarkan, dia tahu di sini ini jarak sekian, ini ada ini, harganya sekian, jasa mereka yang mereka tawarkan begini-begini. Kebanyakan di sini ada yang hanya menyewa pengeringan saja, sehingga harus detail tuh. Harga pengeringan, per menitnya berapa, kemudian harga cucian, per lotnya berapa kilo, maksimum setengah lot bisa atau tidak, dan sebagainya, sehingga detail persiapannya. Nah, dengan tujuan klien ini mengejar tujuan untuk bisa mendapatkan profit di 8 angka ya, di atas 10 juta katakan, dalam 1 tahun ke depan, maka kita sama-sama mempelajarinya dan mempersiapkan satu demi satu apa yang harus ada di sana ya. Dan singkat cerita, pas waktu klien membuka itu Juni Juli pas PPKM
tahun 2021 pas PPKM, sehingga Anda tahu suasana PPKM di bulan Juli itu semua terjun bebas ya. Jadi orang-orang, teman-teman pemain laundry juga banyak yang mengeluhkan situasinya karena situasinya sangat berat ya. Banyak orang terinfeksi corona dan sebagainya, sehingga beberapa outlet tidak boleh buka selama sekian waktu, diawasi oleh puskesmas setempat, Satpol PP, bolak-balik dan sebagainya. Jadi itu bukan waktu yang tepat sebetulnya. Tetapi tanda kutip terjadi sesuatu yang di luar keadaan yang tadinya kita amati, yaitu bahwa pas yang di depan itu yang 10 mesinnya memindahkan 5 mesinnya entah kemana, tapi tetap juga tidak rame. Tetapi laundry klien saya ini diminati gitu ya, karena strategi harga, karena kerapihan outletnya, karena mesin komersial yang ditata dengan baik, karena promosi yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi banyak faktor yang menunjukkan persiapan yang sungguh-sungguh itu memberikan hasil. Nah, singkat cerita, berjalan 6 bulan, salesnya, omsetnya tumbuh seperti yang tanda kutip diharapkan ya. Jadi tidak spektakuler, tapi tumbuh secara baik bulan demi bulan, sehingga klien menikmati hasil-hasil dari persiapan, pemikiran, pengaturan. Klien yang satu ini juga mengatur SDM-nya dengan efisien gitu ya. Jadi mulai dengan 2, kemudian kalau terjadi penambahan tertentu diperhitungkan, baru lagi nambah 1 karyawan. Kemudian Anda tahu kalau ada traffic ya, pergantian keluar masuk karyawan di awal itu sangat sering terjadi, dia juga bisa handle dengan baik. Jadi sikap belajarnya dan kemampuan dia manajemen sebagai mantan orang profesional yang meninggalkan dunia kantoran tetapi dari posisi manajerial, kemudian siap bersaing secara mental, belajar dengan cepat dan sebagainya. Faktor-faktor ini yang saya kira membuat outlet ini menjadi outlet yang kemudian tumbuh di sana, melewati kompetitor-kompetitor yang sudah eksis sebelumnya. Bahkan belakangan dia mendapat konsumen dari outlet laundry self service jarak hampir 2 kilo itu yang tutup karena konflik dengan antara penyewa dengan pemilik outlet gitu ya. Saya sempat menyarankan kalau perlu itu mungkin lokasi itu bisa dibeli untuk bisa disewa juga untuk membuat cabang kedua gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita bisa belajar bahwa lokasi yang padat pemain itu tetap memberikan peluang ya. Tetapi hanya untuk orang-orang dengan persiapan yang serius gitu. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang tadinya 10 mesin di depan toko klien saya itu sekarang malah sudah tutup total. Tidak lagi ada laundry di sana. Karena memang sejak buka saya kira itu tidak dipikirkan sungguh-sungguh, tidak diurusin sungguh-sungguh entah bagaimana gitu ya. Sampai akhirnya pindah, dia hanya menghabiskan uang untuk membayar sewa. Jadi jangan takut dengan kompetisi kalau Anda orang yang open mind, mau belajar, terima masukan dari berbagai sumber. 1 ya. Kemudian hal yang kedua adalah sebagai pemain baru perlu sekali sejak awal itu memikirkan kalau Anda main di tempat yang kompetitornya banyak, keunggulan Anda apa? Gitu. Jadi harus dipersiapkan betul keunggulan Anda apa. Apakah Anda keunggulannya pada katakanlah ya
tampilan yang bagus sekali sehingga orang lihat ini kok dari seluruh outlet di sini ini tampilannya paling bagus misalnya. Jadi Anda menang tampilan misalnya. Yang kedua misalnya apakah Anda menang dari segi harga misalnya di wilayah yang price sensitive, harga orang sangat memperhatikan soal harga, apakah Anda bisa merumuskan, menghitung satu formula harga yang kompetitif ya, entah secara sementara atau untuk seterusnya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mindset dan sikap kerja yang baik yang ditunjukkan oleh klien saya itu betul-betul saya sendiri mengaguminya gitu ya. Artinya dia mau mendata. Di sana ada layanan apa, di jarak sekian, di belakang dia radius 500 sampai 1 kilo itu dia hafal betul itu peta persaingan itu. Sehingga dia bisa memainkan formula yang kita bicarakan bisa dieksekusi ya. Setiap bulan kita ngobrol gitu ya. Nah, sikap kerja ini membuat hasilnya itu better atau faster itu dua hal yang bisa menjadi keunggulan kan ya, hasil yang lebih baik atau kecepatan lebih cepat kan. Jadi orang bikin formula dengan waktu misalnya dari yang biasanya cucinya 2 jam misalnya jadi 90 menit misalnya jadi 1 jam dan sebagainya. Itu pengaturan yang tentu harus cocok dengan mesin dan teknologi yang memang digunakan secara bersamaan. Nah, pada sisi lain yang ingin saya katakan adalah pemain-pemain lama yang kalau Anda sempat lihat video saya mengenai laundry mindset toko dan bisnis laundry, itu pemain-pemain lama itu mesti terus memperhitungkan kehadiran kawan-kawan yang baru untuk tetap bisa bertahan. Tapi kalau mau tumbuh, menurut saya orang tumbuh itu biasanya expand gitu ya, tidak bisa bertahan saja. Kalau seandainya Anda hanya punya satu titik, maka satu-satunya pilihan adalah bertahan gitu. Bisa mengembangkan keunggulannya tetapi dengan cara bertahan. Tapi kalau seandainya Anda mengembangkan bisnis, Anda bisa mencari, membuat titik-titik baru yang Anda organisir begitu rupa, Anda orkestrasi begitu rupa, sehingga itu menjadi satu keunggulan. Nah, poin saya adalah di tempat di mana kentut pun susah tidak ketahuan karena kepadatan penduduk, kompetisi laundry umumnya luar biasa. Tetapi di tempat seperti itu pun orang yang mau sungguh-sungguh belajar berbisnis, mempersiapkannya dengan baik, masih bisa mendapatkan kuenya. Nah, saya ikut senang karena indikasinya klien ini akan mencapai tujuannya berbisnis. Dia berhasil, saya pasti sangat happy karena sukses selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Sukses besar untuk Anda. Kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.